Shalom, damai di hati. Puji dan syukur kita patut panjatkan ke dalam kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga pada saat ini, pada malam hari ini, kita Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Rono Tanah Weru dari kolom 1 sampai kolom 22 bisa ada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah evangelisasi kolom Jemaat Gemim Zaitun. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Kobin Bonde, Sarjana Teologi. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita semua diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita tunduk kepala sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhan Allah, namamu kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala surga menyembah di Kau Khalik semesta. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, baik sebagai pribadi juga sebagai persekutuan keluarga, persekutuan kolom, kita tidak luput dari begitu banyak godaan dan cobaan. Banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan kita, yang melanda kita, dan tidak jarang dalam hal itu kita tergoda. Belum lagi sikap iri hati dan lain sebagainya seringkali membuat kita melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah segenap umat kepunyaan-Mu.
dalam persekutuan Jemaat Zaitun Karombasan Ranu Tanawiru dari kolom 1 sampai kolom 22. Hari Kamis malam ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu yang menganugerahkan persekutuan dengan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang sangat besar dalam hidup kami. Kami tahu banyak kali engkau sabar di dalam menuntun kami. Padahal banyak kali dalam hati kami ada niat-niat yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi engkau sabar memperingatkan kami, sabar mengarahkan kami. Ya Tuhan, kami mengaku banyak kali justru kami yang memberontak terhadap engkau, lebih memilih dan memaksakan kehendak-kehendak kami untuk dilaksanakan. Seringkali ucapan-ucapan kami untuk selalu taat kepada Tuhan hanya ucapan di mulut saja, tidak diikuti dengan tindakan-tindakan nyata. Ya Tuhan, ampuni kami, karena pasti Engkau menemukan dalam hidup kami banyak kali kami mengikuti kehendak kami. Apalagi ketika pada kami dihadapkan pada pilihan-pilihan mengikuti keinginan hati kami atau mengikuti kehendak Tuhan sesuai firman. Kami banyak kali memaksakan untuk mengikuti kehendak kami. Dan tidak jarang dalam rangka untuk memaksakan keinginan kami, kami menyalahkan yang lain. Tuhan, kami menyadari ini kami yang berdosa. Ketika juga saat ini kami ada dalam kesusahan, kesedihan, karena hal-hal yang kami lakukan, kami mengaku, ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami harus mengalami kesusahan-kesusahan seperti yang kami alami saat ini. Ya Yesus Juru Selamat kami sungguh menyadari kami sangat memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku,
dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini dalam persekutuan jemaat Kolom, kami hendak membaca Alkitab. Kami percaya Bapa, bahwa dalam Alkitab ada firman, dan setiap kata dan kalimat dalam Alkitab hanya akan menjadi firman ketika kami membaca, memahami dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan, arahkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya benar-benar kami beroleh firman saat ini. Jangan biarkan kami tenggelam larut dalam pikiran dan terbawa oleh pikiran dan kehendak kami, tapi tundukkanlah hati dan pikiran kami untuk hanya mendengar dan pasrah pada kehendak dan suara Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang dibaca dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Bacaan Alkitab ini diberi judul Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya kepada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gadungmu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10
dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Samuel dikenal sebagai hakim yang terakhir dalam kehidupan bangsa Israel. Karena sesudah masa hakim-hakim, maka bangsa Israel beralih pada masa raja-raja. Ya, kita ingat peralihan kepemimpinan ini. Ya, Yosua, kemudian sesudah Yosua wafat, nah bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Ada banyak sekali hakim-hakim. Ya, kita kenal hakim-hakim yang terkenal itu antara lain Simpson, Deborah, Barak, lalu ada Gideon, dan Samuel ini adalah hakim yang terakhir. Nah, di masa Samuel ketika dia sudah menjadi tua, dalam bacaan kita tadi diceritakan bagaimana bangsa Israel meminta seorang raja kepada Tuhan melalui Samuel. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan dalam bacaan ini, karena peralihan kepemimpinan dari hakim-hakim kepada raja-raja tidak semata-mata peralihan kepemimpinan biasa, tapi dalam bacaan ini kita akan temukan bagaimana Tuhan berkata bahwa bangsa Israel lebih suka mengikuti keinginan mereka dipimpin oleh raja daripada dipimpin oleh Tuhan. Nah, permintaan orang Israel untuk dipimpin oleh raja dimulai dengan ketika Samuel sudah menjadi tua, ya. Ayat 1 dari bacaan kita tadi. Diangkatnyalah anak-anaknya menjadi hakim atas orang Israel. Jadi 2 orang anaknya laki-laki, yaitu Yoel dan Abia. Ditulis dalam bacaan kita ini bahwa mereka tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ayat 4 mengatakan, ini menjadi dasar, alasan bagi tua-tua Israel untuk datang kepada Samuel di Rama dan meminta untuk mengangkat raja atas mereka. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, permohonan dari tua-tua Israel itu kepada Samuel yang disampaikan dengan alasan-alasan anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadaan. Nah, itu menjadi alasan mereka.
Tapi rupanya ketika Samuel menyampaikan permohonan bangsa Israel itu kepada Allah, itu menjadi lain, ya, menjadi lain. Nah, memang di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6, Alkitab mengatakan ketika orang-orang Israel berkata kepada Samuel, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Nah, sebagai hamba Tuhan, Samuel sudah merasa kesal karena dia melihat dalam hal ini ada pemaksaan kehendak. Nah, saudara-saudara, ini memang orang perlu menelaah, meneliti dengan baik. Saya yakin Lembaga Alkitab Indonesia di dalam memberi judul perikop ini, orang Israel menghendaki seorang raja, ya, ini menjadi isu yang sangat kuat, isu yang sangat kuat, sehingga alasan mereka karena anak-anak Samuel tidak seperti ayah mereka, sepertinya tidak terangkat ketika Samuel berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, karena dalam jawaban Tuhan kita lihat jawaban Tuhan di ayat yang ke-7. Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Saudara sekalian, perhatikan dalam bacaan ini. Yang dipersoalkan bukanlah soal anak-anak dari Samuel, tapi persoalannya adalah bahwa orang Israel suka ada raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, ya. Ini perkataan Tuhan sendiri kepada Samuel. Coba lihat, ya. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ranah untuk menilai pelayan-pelayan adalah ranah dari Tuhan. Itu bukan ranah dari tua-tua Israel, bukan. Karena pelayan-pelayan adalah hamba Tuhan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, ya. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu melayani Tuhan, sehingga mereka harus menyampaikan kehendak-kehendak Tuhan, dan yang berkuasa atas mereka adalah Tuhan. Sehingga mereka selalu berurusan dengan Tuhan. Kesalahan-kesalahan mereka dalam melaksanakan panggilan mereka adalah kesalahan mereka secara langsung kepada Tuhan. Kita lihat dalam bacaan ini. Apa yang menjadi percakapan antara Samuel dengan Allah bukan soal anak-anak Samuel, bukan. Tapi soal bahwa bangsa Israel telah menolak Allah. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata hal ini, keadaan di mana orang Israel punya kecenderungan untuk tidak mau dituntun oleh Allah, kecenderungan untuk menolak Allah itu rupanya sudah ada. Kalau kita lihat dalam bacaan tadi di ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-8 maksud kami, ya, ayat yang ke-8, ya. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan ini mari kita lihat bahwa ternyata Tuhan sudah tahu. Sekali lagi, Tuhan sudah tahu hati dari umat Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan saudara-saudara, ya,
Kalau kita lihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bukan pernyataan Alkitab mengatakan, wah mereka sungguh bersuka cita, beria-ria, sangat senang, dan suara mereka puji Tuhan secara verbal. Tapi ternyata di ayat ini mengatakan dalam hati mereka yang paling dalam ada keinginan untuk menolak Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Hendak dikatakan adalah bagaimana Tuhan sabar. Tadi bayangkan saudara-saudara ya, kesabaran Tuhan. Tuhan so tahu ini umat Israel ini cenderung untuk tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Bayangkan, tapi dia dengan penuh kasih, penuh cinta kasih, sabar, dia tetap sabar menuntun mereka. Wah, ini kalau direnungkan sungguh luar biasa. Kan? Kalau sampai pada zaman ini, mereka sudah 40 tahun lebih ya, karena 40 tahun mereka berjalan-jalan di padang gurun. Dan di keadaan itu Tuhan sudah tahu hati mereka. Nah, kini terungkap hal itu. Terungkap bahwa mereka mau dipimpin oleh seorang raja dan mereka menolak Tuhan. Itu dalam pandangan yang kita baca tadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di keadaan ini sudah secara terbuka orang Israel menyatakan pilihan lebih mau dipimpin oleh raja daripada dipimpin oleh Tuhan. Mereka sudah jelas menolak Tuhan. Tapi di ayat 9 ya, ayat 9 terutama di bagian B, Tuhan bilang ke Samuel, Samuel, peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dalam keadaan itu Tuhan masih sangat sabar. Samuel, kasih ingat pada orang, kalau raja yang menjadi pemimpin mereka, ada konsekuensi-konsekuensi yang akan membuat mereka sangat menderita. Mereka akan sangat menderita. Banyak sekali konsekuensi-konsekuensi. Ya, mulai di ayat yang ke-10 itu dijelaskan. Ya, apa yang menjadi konsekuensi? Mulai dari kehidupan, harta yang paling berharga anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, akan diambil oleh raja. Kemudian kepemilikan mereka, hasil-hasil gandum mereka, kawanan ternak mereka akan diambil oleh raja. Dan ini yang utama, mereka terpaksa mengalihkan apa yang menjadi hak Allah atas mereka kepada raja. 1/10. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan sabar pada batas yang tertentu secara luar biasa, Tuhan bilang, kasih ingat pada orang. Peringatan Samuel itu kepada segenap Israel itu dia memuncak di ayat 18 ya. Nah, kepada Samuel Tuhan bilang, pada satu waktu karena perlakuan raja yang memerintah kepada kamu, kamu pada satu waktu akan berteriak kepada Tuhan karena raja yang kamu pilih itu. Dengan kata lain, satu waktu kamu akan menderita karena pilihan kamu untuk dipimpin oleh raja. Satu waktu kamu akan menderita. Ketika ada dalam penderitaan itu, pada waktu kamu berteriak kepadaku, aku tidak akan menjawab kamu. Saudara, memang ini sangat mengerikan ya kalau kita mendengarkan. Ini sebenarnya peringatan yang sangat keras sekali. Ini seperti pilihan antara hidup dan mati di antara bangsa Israel sebagai satu persekutuan. Ya, kita ingat ya, itu pidato perpisahan baik Yosua maupun Musa ya, kepada bangsa Israel untuk memilih antara Allah lain dan memilih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan itu tergambar juga di sini ya. Kalau kamu dipimpin raja, kamu akan menderita, pasti menderita. Dan pada waktu kamu berteriak kepada Tuhan, aku tidak akan menjawab kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan ya, bukankah hal ini
banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ada pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, dalam pilihan itu ada penyataan-penyataan Tuhan yang dinyatakan, yang disampaikan, baik melalui pelayan-pelayan Tuhan atau yang lain-lain, nasihat-nasihat dari orang-orang lain, untuk membuka mata kita akan kehendak-kehendak Tuhan. Dan ada keinginan-keinginan kita yang begitu kuat, sudah diperlihatkan itu tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak. Tapi orang banyak kali memaksakan kehendak kita. Ya, sudah diberi peringatan, pada waktunya kamu akan menderita kalau kamu ikut kehendak kamu. Pada waktunya menderita. Tapi itulah, ketika keinginan sudah sangat kuat, maka suara Tuhan pun tidak lagi akan terdengar. Ingat baik-baik hal ini saudara-saudara ya. Ketika tertumpuk keinginan-keinginan pada kita, keinginan-keinginan untuk mengikuti kehendak kita, maka suara Tuhan menjadi pudar. Ini banyak sekali ya, ketika dosa yang begitu menggiurkan, begitu enak, begitu menyenangkan ada di hadapan kita, maka firman Tuhan terlupakan dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan sesaat yang begitu menggiurkan banyak kali membuat kita kehilangan identitas kita yang adalah hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Nah, apa yang dijawab oleh orang Israel kepada Samuel? Tidak, harus ada raja atas kami. Itu perkataan akhir mereka. Supaya kami sama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini memang alasan yang sangat kuat ya, yang sebenarnya sudah sangat berbeda dengan hakikat mereka sebagai bangsa Israel. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan sejak perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham dipanggil Allah untuk menjadi berkat dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi mereka yang harus menggarami bangsa lain, tapi kini lain, mereka yang melihat kepada bangsa lain. Nah, ini sudah terputar. Ya, ini jadi teringat dengan perkataan Yesus itu, kalau garam itu menjadi tawar dengan apa dia diasinkan. Nah, bangsa Israel sebenarnya harus menjadi berkat bagi bangsa lain, tapi mereka cenderung untuk mengikuti apa yang disebut di sini dengan sama seperti bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 21, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Coba saudara-saudara ada dalam posisi Samuel, mari torang mencoba merenungkan posisi torang seandainya torang ini Samuel, ya. Lalu torang so menyampaikan Tuhan pe kehendak kepada orang lain. Tuhan pe mau ini, Tuhan pe kehendak ini. Lalu orang bilang nyanda, torang mau suka ini. Apa yang akan torang sampaikan kepada Tuhan? Samuel luar biasa. Samuel betul-betul bertindak sebagai hamba. Bagaimana dia menampakkan itu? Tuhan berkata A, dia bilang A kepada umat. Dia tidak memutarbalikkan. Begitu juga ketika umat menyampaikan keinginan kepada Tuhan, kehendak kepada Tuhan, dia menyampaikan kepada Tuhan. Dapat dibayangkan betapa sedih, betapa kecewanya
Samuel sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara tahu apa yang menjadi kerinduan seorang hamba Tuhan selain daripada menyaksikan orang-orang yang dia gembalakan, menyaksikan jemaatnya mengikuti kehendak Tuhan. Tidak ada lain hal yang sangat mensukacitakan dari seorang hamba Tuhan selain daripada melihat jemaatnya hidup dalam kehendak Tuhan. Ini hal yang paling mensukacitakan dari seorang hamba. Tapi ketika jemaat yang dia pimpin berkata, torang ni mau dipimpin Tuhan, torang suka ikut orang pe kehendak. Bagaimana rasa hati Samuel di ayat 21 ini ketika dia harus menyampaikan itu kepada Tuhan. Ya, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, belajar dari bacaan ini dan perenungan ini, ya, kita maju ke depan menyaksikan bagaimana perjalanan bangsa itu ketika dipimpin oleh raja-raja. Apa yang terjadi? Kerajaan pecah menjadi dua, utara dan selatan, lalu dua-duanya hancur. Mereka dikalahkan oleh musuh-musuh, hancur lebur. Mengapa? Karena mereka mengikuti kehendak mereka. Jemaat, yang diperlukan pada kita adalah bagaimana kita peka, sangat peka terhadap suara Tuhan. Sekarang ini banyak sekali tawaran. Tawaran pada kita yang membawa keinginan-keinginan luar biasa. Dorongan begitu kuat pada kita. Bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan yang disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat orang-orang lain yang menjadi alat Tuhan. Bagaimana kita peka. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita memberi persembahan syukur sambil kita menyanyi nyanyian yang ada. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan jemaat Kolom yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, tapi kami dipersekutukan dalam satu persekutuan Kolom, mulai dari persekutuan jemaat di Kolom 1 sampai dengan persekutuan jemaat di Kolom 22. Terima kasih Bapa. Kami berharap Tuhan selalu mengikat kami dalam satu persekutuan, rasa kebersama-samaan, sekalipun kami tidak duduk bersama-sama di satu tempat beribadah Kolom. Tapi tolonglah, manakala kami beribadah Kolom di rumah masing-masing, kami diikat dalam satu ikatan persekutuan Kolom. Kami tahu Bapa, bahwa semua ini hanya dapat dilakukan oleh kuasa ilahi daripadamu. Dan karena itu kami berdoa dalam persekutuan, sebagai bahagian dari persekutuan Kolom. Dari Kolom 1 sampai dengan Kolom 22, kami berdoa memohon penyertaan Tuhan pada persekutuan Kolom kami. Tuhan berkati pelayanan di Kolom kami, Penatua dan Siamas yang ada di Kolom kami. Engkau mengetahui bagaimana mereka melaksanakan pelayanan mereka di tengah situasi yang sangat sulit sekarang ini. Banyak sekali risiko, banyak sekali ancaman. Ancaman menyangkut kehidupan. Tuhan, lindungi mereka selalu, sertai mereka. Kami tahu Bapa, Engkau Maha Kuasa dan tidak pernah membiarkan anak-anak-mu, hamba-hambamu mengalami kesulitan, kesusahan, apalagi penderitaan dalam pelayanan. Kau selalu memberi kekuatan pada mereka, melindungi mereka, semangat. Kami berharap anugerahkan itu pada mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat dalam melaksanakan kerja pelayanan, membangun kebersamaan di Kolom, mulai dari Kolom 1 sampai Kolom 22. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau saling mendoakan sebagai satu persekutuan Kolom untuk anggota jemaat di Kolom kami yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, tiliklah, lihatlah dari rumah ke rumah, dari keluarga lepas keluarga di Kolom kami. Ada yang sakit, ada dalam pergumulan, ada dalam kesusahan. Bapa, kami berseru memohon kepadamu Tuhan, kasihani mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau yang selalu menyertai kami dalam perjuangan hidup kami. Termasuk di saat-saat sekarang ini, di masa-masa sulit, ketika dalam segala hal kami mengalami kesulitan karena wabah virus Corona 19. Tuhan, kami berterima kasih. Di keadaan ini pun pada kami masih ada berkat, sehingga ada persembahan yang boleh kami persembahkan kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Apa yang kami persembahkan itu juga yang Tuhan berikan kepada kami dari segala usaha kerja kami di tengah perjuangan hidup ini. Bapa, hamba berdoa, Tuhan buka jalan dalam segala usaha kerja anak-anak-mu. Jamaat Zaitun mulai dari Kolom 1 sampai Kolom 22. Berkati segala usaha kerja mereka supaya ada berkat-berkat. Dan Engkau lihat mereka selalu memberi kepadamu dari berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami kepadamu Bapa. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, marilah kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini. Tuhan Yesus mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Saudara-saudara jemaat, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kolom pada malam hari ini sudah selesai. Syukur puji Tuhan, dan selanjutnya kami kembalikan acara kepada koordinator ibadah. Demikian ibadah kita pada malam hari ini sudah berjalan dengan begitu baik. Tentunya kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Mim Zaitun dan juga seluruh jemaat, bahkan pelayan khusus, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini di ibadah evangelisasi kolom Jemaat Zaitun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di dalam pelayanan, bahkan bersama dengan keluarga. Dan mengucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh perangkat pelayanan yang sudah terlibat di dalam ibadah kolom evangelisasi kolom Jemaat Zaitun pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga kepada seluruh jemaat yang sudah kiranya mengikuti ibadah kolom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa di pada ibadah kolom pada minggu depan. Salam sehat, shalom, damai di hati.
worship you, Jesus, is my soul desire.